Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi zidna ilman nafi'an mubarakan bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita sudah membaca Al-Qur'an bersama yang alhamdulillah dipimpin oleh Ustadz Baihaqi. Mudah-mudahan pembacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah yang telah meringankan kaki kita untuk melangkah ke tempat yang mulia ini dalam kegiatan menuntut ilmu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga masih bisa dipertemukan dengan guru kita. Mudah-mudahan guru kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan kesehatan yang prima, dan bisa selalu membimbing kita sampai menuju ke akhirat. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan salawat salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat yang agung dari Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah para jamaah sekalian, sesuai undangan daripada DKM Masjid, bahwa setiap hari Ahad kita di pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan majelis taklim yang rutin, dan alhamdulillah pada hari ini hari Ahad tanggal 4 Agustus 2024 kajian kitab Risalah Al-Mu'awwanah halaman 105 baris ketiga dari bawah. Para jamaah, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Sutrisno Hadi SHMH untuk menyampaikan materinya. Kitabnya mana kitabnya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman amma ba'd. Yang terhormat pengurus Minhajul Muslim, yang terhormat Ustadz Hanan, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Minhajul Muslim yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita pada pagi hari ini, marilah dengan seksama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir dalam majelis ilmu pagi ini berserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Minhajul Muslim, keluarga ibu bapak yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim. Iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik. Wa akhrij alaina min zulumatil jahli wal wahmi. Ila nuril fahmi wal ilmi. Waftah alaina abwaba ilmika.
kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah minhajul muslim min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka syifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah minhajul muslim. Isfi'na ya syafi' isfi'hum ya syafi' antas syafi' la shifaa'a illa shifa'uka ya Allah shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di Masjid Al-Jihad pagi ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah pada halaman 105 dan seterusnya. Betul ya? Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya marfu'an ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi ayatillahi wa la tatafakkiru Faruk. Tatafakkaru. wa la tatafakkaru fillahi fa innakum lam taqdiruhu haqqa qadrihi fahadha ma qasadna dzikrahu min adabi hadhil wadhaifi wa maqsudul awradi wa ruhuha innama huwal huduru ma'allahi fiha fa'alaika bihi walan tasila ilaihi ma lam tasluk tariqahu wahia naflul amali zahirati ma'a takallufi al-huduri ma'allahi fiha fa in wazabta ala hadha ghasiyatka anwarul kurbi wa fadat alaika ulumul ma'rifati fa inda dhalika yuqbilu qalbuka ala Allahi
bikulliyatihi wa yasiru al-huduru ma'allahi subhanahu sajiyatan lahu wa hulukan rasikhan fatasiru tatakallafu al-hudura ma'al khalqi indal hajati ilaihi. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana cara mempraktekannya? Waqat ruya, dan sungguh telah diriwayatkan. Ada hadis marfu'an dengan hadis marfu' ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya, tafakkaru fi ayatillah. Tafakkurlah, pikirkanlah pada ayat-ayat Allah. Jadi kita disuruh untuk bisa mengenal Allah, pikirkan ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada dua macam. Ada ayat-ayat yang tertulis seperti Quran, ada ayat tidak tertulis, itulah alam semesta. Pikirkanlah itu katanya. Dengan memikirkan Quran, meneliti Quran, mengkaji Quran, disimpulkan Allah ada. Allah sama, maha mendengar. Allah basor, maha melihat. Yang kedua, pikirkanlah ayat Allah yang tidak tertulis. Langit, bumi, hewan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, sungai, danau, laut. Matahari, bulan, bintang, planet. Gitu. Dari hasil memikirkan itu, gitu ya, kamu akan bisa menyimpulkan ada Allah. Kok bisa menyimpulkan ada Allah? Karena tidak mungkin ada matahari, tidak mungkin ada bulan, tidak mungkin ada planet kalau tidak ada penciptanya. Setuju nggak? Bu, belum rapi emang. Masih upluk aja. Jadi kalau begitu gimana? Pikirkan ciptaan Allah. Nanti kamu akan mendapatkan kesimpulan Allah ada. Terus katanya, wala tatafakkaru fillah. Janganlah kamu tafakur kepada zat Allah. Kalau pakai bahasa yang gampang, jangan kamu memikirkan Allah. Kenapa jangan dipikirkan Allah? Karena kamu katanya, fa'innakum lam takdiruhu. Karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu menjangkaunya. Haqqa qadri dengan sebenar-benar pengetahuan. Berdasarkan hadis ini, Nabi Muhammad mengajarkan metode, cara untuk makrifat kepada Allah. Caranya adalah dengan memikirkan ayat-ayat Allah, bukan memikirkan Allah. Bisa tangkap? Karena kalau memikirkan Allah, kita nggak nyanggup nih. Kepala cuman segede gini untuk memikirkan pencipta langit bumi yang begitu besar. Ya, nggak terjangkau, tidak bisa terliput. Tuh. Kalau bahasa kamu nggak kecandak. Benar-benar? Kalau gitu mana? Pikirkan ciptaan Allah dan memikirkan ciptaan Allah, kamu bisa menyimpulkan Allah ada. Fahadha, maka inilah katanya, maqasadna dzikrahu, apa yang saya bermaksud menuturnya. Kata penulis kitab ini. Min adabi hadhil wadhaif. Ya. Dari adab-adabnya pekerjaan wirid yang ditentukan ini. Jadi salah satu wirid, salah satu cara adalah tafakur. Gitu. Ingat Allah, pikirkan ciptaannya. Wa maksudul awradi waruhuha. Dan yang dimaksud dengan wirid-wirid itu dan rohnya, innama huwa, sesungguhnya ialah al-hudur ma'allah, hadir hati bersama Allah. Kedengaran?
fiha katanya, di dalam aurat itu, dengan memikirkan Allah, dengan berzikir asmanya Allah, sifat-sifatnya Allah, maka bisa menghadirkan hati kita akan adanya Allah. Fa'alaika bihi, maka mesti kamu dengan hudur itu, hadirnya hati itu, walan tasila ilaihi, dan tidak akan sampai kepadanya, malam tasluk tariqahu, sepanjang kamu tidak mampu jalannya. Ini kalau dibacaannya kurang jelas. Hadis itu mengajarkan metode, cara. Metode mengenal Allah. Kedengaran? Ada metode yang diajarin. Jadi Quran atau hadis Nabi itu sangat ilmiah, sangat bagus gitu, mengajarkan cara-cara berpikir rasional. Untuk bisa mengenal Allah ada caranya katanya. Satu katanya. Apa itu katanya? Tafakkaru, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dengar? Mana tanda-tanda kebesaran Allah? Mana buktinya kalau Allah itu punya tanda? Tanda kebesaran Allah bisa ditandai dari dua hal. Ada tanda-tanda yang tertulis seperti Quran, ayatun kitabiah namanya, ayat-ayat tertulis Quran, diteliti Quran, dipelajari Quran, ditelaah Quran, dikaji Quran. Gitu. Yang kedua, tanda-tanda yang tidak tertulis, Apa itu? Alam semesta. Dari memikirkan tanda-tanda tertulis seperti Quran, memikirkan tanda tidak tertulis seperti alam semesta bumi, akan sampai pada kesimpulan. Nah, gitu. Kesimpulan apa? Allah ada. Allah wujud. Bisa tanggap? Nyautin dikit. Belum. Mau bilang paham, kayaknya belum. Mau bilang belum paham, kayak nama Ustadz. Ya, nyautin asal aja dah. Tanggung tak. Kenapa kok bisa menyimpulkan Allah itu wujud ada? Allah ada. Dari hasil menelaah Quran, hasil menelaah alam semesta seperti langit dan bumi, digunakan metode logika deduktif. Logika deduktif. Apa logika deduktif? Cara mengambil kesimpulan dengan menyimpulkan dari yang umum ke yang khusus. Yang umum ke yang khusus. Yang umum apa? Matahari, bulan, bintang, planet, manusia, hewan, tanaman, tumbuh-tumbuhan itu umum. Dari ada yang umum itu disimpulkan ada yang khusus. Apa itu yang khusus? Allah. Gimana tuh pahamnya?
adanya langit, bumi, manusia, hewan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, sungai, danau, laut, matahari, bulan, bintang, disimpulkan ada penciptanya. Penciptanya pasti bukan langit. Betul nggak? Pasti bukan bumi. Penciptanya yang di luar langit, beyond the sky katanya. Di luar langit, di luar bumi. Siapa itu? Allah. Itu. Nah, cara berpikir sebegini, cara berpikir yang diajarkan Rasul. Dilarang oleh Nabi memikirkan Allah. La tatafakkaru fillah. Dilarang nih memikirkan Allah nih. Tuh. Ini dilarang. Gitu. Kenapa dilarang? Kan gitu kan? Karena kalau dipaksain mikirin Allah, nggak kecandak, nggak nyampe, nggak terjangkau. Kenapa nggak terjangkau? Karena otak kita, pikiran, hati, jiwa, raga kita nggak sebadan, nggak mampu. Jelas ya? Nggak mampu. Ini nalarnya gini nalarnya. Kalau langit yang begini luas, gitu, kita nggak mampu menjangkaunya, apalagi pencipta langit. Kedengeran nggak? Kalau langit yang begini luas, kalau menurut Profesor Tantowi Jauhari, satu lapis langit, satu galaksi. Satu galaksi itu 100 miliar planet. Padahal Allah menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit, artinya Allah menciptakan 100 miliar galaksi. Kalau dari situ aja, kalau langit yang begini luas, nggak bisa kita jangkau, nggak bisa kita lihat, apalagi ngelihat penciptanya. Kedengeran nggak? Meskipun Allah nggak bisa dijangkau dengan mata kepala, nggak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi dia ada. Mana bisa kita simpulkan nggak kelihatan tapi ada? Gampang. Ibu, bapak pernah nggak melototin matahari? Mentelengi. Pernah belum? Belum. Kenapa nggak bisa melototin matahari? Silau. Kalau silau, boleh nggak bapak, ibu menyimpulkan nggak ada matahari? Boleh nggak? Takut amat nyahutinnya. Karena nggak bisa ngelihat matahari sebab silau, nggak bisa disimpulkan matahari nggak ada. Gitu. Kenapa nggak boleh menyimpulkan matahari nggak ada? Karena ada buktinya. Meskipun nggak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi ada buktinya. Ada panasnya, ada cahayanya, ada sinarnya, ada bayangannya. Adanya panas, cahaya, sinar, bayangan, itu menjadi bukti ada sumber cahaya. Sumber cahaya namanya matahari. Analogi seperti itu kemudian kita masukkan. Meskipun Allah tidak bisa lihat dengan mata kepala, tapi dia ada. Kenapa? Karena ada buktinya. Ada matahari, bulan, bintang, planet, langit, bumi. Adanya langit, bumi dengan isinya itu menjadi bukti adanya Allah. Setuju ya? Kalau ini dipaksain, jadilah ya Tuhan itu seperti manusia. Ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, ada perutnya, malah perutnya buncir lagi. Gimana Tuhan itu ada perutnya? Megang nggak ada lagi, kan serem jadinya. Apa iya Allah kayak begitu? Kan enggak. Kenapa? Karena kesini dipaksain. Jangan dipaksain, nggak akan kecandak. Paham ya? Nah dari hasil sini, ini akan kalau dalam bahasa tasawuf akan menghasilkan al-hudur. Ya, ini akan menghasilkan al-hudur. Al-huduru, menghadirkan Allah dalam hati. Ya, ini dia. Gitu. Bisa tangkap? Allah kita bisa hadirkan. Kalau orang mampu menghadirkan hatinya, menghadirkan Allah dalam hatinya, dia nggak akan bohong. Kira-kira?
Kalau ibu bapak bisa menghadirkan Allah dalam hati bapak dan ibu, orang itu pasti nggak akan bohong. Kenapa? Karena malu sama Allah. Kenapa malu? Karena dia tahu Allah Maha mendengar. Kita bohong, Allah dengar. Kita nggak bohong, Allah tahu. Kedengeran? Tuh. Kalau orang bisa menghadirkan Allah dalam hatinya, dia nggak akan jahat. Karena kalau jahat juga Allah lihat. Dibalas nanti. Di dunia maka sampai di akhirat. Kalau begitu, menghadirkan hati, menghadirkan Allah dalam hati manusia, penting. Orang akan lurus hidupnya lempeng. Gitu. Tahu Allah lihat dia, Allah dengar dia. Jelas ya? Fa'in wadzabta. Ini kalau menurut penulis kitab ini, itu katanya wirid yang mesti kita biasakan. Memikirkan ciptaan Allah. Ya, memikirkan Quran, mengkaji, menelaah alam semesta. Gitu. Fa'in wadzabta, maka jika kamu menekuni, ditekuni nih semua ini. Katanya gitu. Al-hadha, ya, menempuh jalan ini, metode ini, katanya gitu. Gosyatka, maka akan menutup kepada kamu anwarul kurbi, cahaya kurbi kedekatan. Wafadat alaika ulumul ma'rifah, dan mengalir kepadamu ilmu ma'rifat. Jadi kalau kita mendalami ini, menekuni ini, nanti munculnya ma'rifat pada Allah. Nah, kalau sudah bisa menghadirkan Allah dalam hati, dia akan ma'rifat nih. Tuh, ma'rifat. Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Apa bedanya mengenal Allah dengan percaya pada Allah? Beda. Kalau percaya sekedar tahu, percaya. Saudara muslim, muslim. Saudara mukmin, mukmin. Saudara percaya nggak sama Allah? Percaya. Itu baru sekedar iman. Tapi kalau makrifat, dia bukan cuma percaya. Tahu, ngerti, kenal siapa Allah. Sebenarnya. Jadi bukan cuma percaya kalau Allah ada. Tapi dia kenal siapa itu Allah tuh. Gitu. Apa yang dikenal? Satu, Allah ada zatnya. Zatnya ahad, esa. Kul huwallahu ahad. Allah esa. Tuhan itu zatnya esa. Pertanyaannya, kenapa disimpulkan Allah esa? Kalau pakai dalil tadi, kul huwallahu ahad. Allah itu esa. Kok bisa dikatakan Allah esa? Gitu. Karena gitu. Kalau pakai akal, kalau pakai pikiran, gitu, pasti disimpulkan Allah memang esa. Gitu. Kedengeran nggak? Di mana esanya Allah? Ibu bapak lihat, teraturnya alam semesta mengindikasikan yang ngatur satu. Diam aja. Coba ibu bapak lihat, teratur. Gitu. Bagaimana teratur? Yang gampang aja dah. Matahari. Matahari tiap hari terbit di timur, tenggelam di barat. Benar nggak? Tiap hari terbit di timur, tenggelam di barat. Terbit timur, tenggelam di barat. Gitu selalu. Keteraturan itu mengindikasikan, menunjukkan yang ngatur satu. Sebab kalau yang ngatur banyak pasti nggak teratur. Gimana nalarnya tuh? Misalnya, Tuhan ada 3. Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Pasti tiap-tiap Tuhan punya kehendak, punya kemauan, punya kekuasaan. Kata Tuhan A, jangan dari timur dong. Dari utara aja. Kata Tuhan B, jangan dari utara, dari selatan. Kata Tuhan C, jangan dari selatan, gitu. Tapi dari tenggara.
Kalau anggapan ini benar, asumsi bahwa Tuhan itu 3 itu benar, maka hari ini terbitnya dari utara, besok dari selatan, lusa dari tenggara. Kan begitu kan? Kita tungguin, kita buktiin. Kemarin matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Sekarang terbit dari timur, tenggelam ntar sore di barat. Besok terbit di timur, tenggelam di barat. Kalau begitu, anggapan asumsi bahwa Tuhan itu 3 salah. Diam aja. Diam aja. Benar nggak? Kalau emang 3 misalnya, hari ini dari selatan, besok dari utara, lusa dari tenggara. Kita tungguin dari kemarin, sekarang, besok, tetap aja timur, barat, timur, barat, timur, barat. Kalau begitu, asumsi anggapan bahwa lebih dari satu Tuhan itu tidak tepat. Gitu. Setuju nggak? Coba Bapak Ibu lihat, Bapak lihat. Teratur. Waktunya siang datang, malamnya ngalah. Benar nggak ya? Ntar siang selesai, datang malam. Teratur. Teratur sekali tuh. Nggak pernah ngaco, nggak pernah ngacak. Nggak pernah satu hari 24 jam siang terus. Benar nggak ya? Nggak ada. Nggak pernah 24 jam malam terus, nggak pernah. Teratur dia. Kenapa dia teratur? Karena ada yang ngatur. Yang ngatur pasti satu. Yang satu namanya Allah. Jelas? Nah, kalau sudah begitu kita sudah mulai ma'rifat, mengenal Allah. Kalau sudah ma'rifat, sudah mengenal Allah tuh katanya. Fa inda dzalika yuqbilu qalbuka 'ala Allah. Maka ketika sudah demikian katanya, menghadap hatimu kepada Allah, bikulliyatihi, sudah fokus pada Allah gitu. Secara keseluruhannya, wa yasiru hudur ma'allah, dan jadilah hadir hati bersama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, sajiyatan, menjadi watak. Watak itu menjadi perilaku yang melekat. Jadi karakter manusia. Apa itu tandanya? Karena sudah ma'rifat dengan Allah, wataknya jadi melekat, apa itu? Nggak pernah tinggal ibadah. Setuju nggak? Orang kalau sudah bisa menghadirkan Allah, sholatnya bakal khusyuk. Bagaimana tuh nalarnya? Ketika kita mau sholat, sudah diajarkan niat sholat itu mesti karena Allah. Supaya mantap, dilafalkan. Supaya lebih meyakinkan, saya berniat sholat subuh 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Dilafalkan itu supaya hatinya jadi mantap. Supaya fokus. Saya ini sholat karena Allah nih. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena kebiasaan, tapi karena Allah. Karena kita sudah menanamkan dalam hati kita ini sholat ini karena Allah, maka begitu takbir, yang ada di pikiran kita, di hati kita cuma Allah aja. Setuju nggak? Allah terus gitu. Nah, karena yang dipikir nggak sempat masuk selain Allah. Nah, orang yang hatinya menghadirkan Allah ketika sholat disebut oleh para ahli khusyuk lillah, khusyuk karena Allah. Jelas ya? Nah, untuk bisa khusyuk ini mesti ada gangguannya. Tuh. Gangguannya syaitan. Kedengeran? Dalam hadis, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ada hadis tuh. Setan itu kalau orang mau sholat, bapak mau sholat nih, udah berdiri ngadep kiblat, udah siap, udah wudhu. Pas ngadep kiblat, 70 setan keroyok. 70, banyak. Kalau satu orang yang keroyok 70, kalau satu saf, setannya banyak banget tuh. Kalau semasjid nih segini nih, banyak. Mana buktinya setan masuk ke dalam hati manusia? Ada orang sholat, begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Masak apa nih ya?
Kemarin sayur asem. Kalau sayur asem lagi, suami saya bosen dong. Sayur lodeh aja dah. Kalau sayur lodeh ikannya apa nih ya? Dia bisa ngarang tuh dari mulai sayur sampai ikannya, sampai sambal, sampai kerupuknya. Sama belinya di mana di pasar. Dia tahu nih, sono, sono. Saking asiknya ngerancang sampai lupa sholatnya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Itu cara kedua, ada juga setan itu mengganggu kita. Uzkur, ingat yang udah-udah. Lagi sholat, bisa ingat yang udah-udah. Gitu. Lagi nggak sholat, cari kunci setengah mati nggak ketemu. Ubek-ubekan, sono, waduh, udah dibongkar sono, nggak ketemu juga tuh kunci. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, saya taruh di sono, no. Nyelip di sono, no. Jadi sholat itu seolah-olah cara untuk mencari barang hilang. Padahal sholat bukan nyari barang hilang. Sholat adalah cara untuk mendekat diri pada Allah, ingat pada Allah. Nah, itu sebabnya ilmu tasawuf memberikan panduan. Apa panduannya? Supaya tidak diintervensi oleh syaitan, mesti di-cut, mesti dipotong tuh. Setiap upaya setan masuk ke dalam hati manusia. Gitu. Diajarin, misalnya kata Imam Ghazali, sebelum sholat kita berdiri, sudah wudhu sana kan. Kita berdiri menghadap kiblat, baca surat An-Nas. Ada kan? Udah sholat, udah baca surat An-Nas, baca lagi doa. Gitu. Allahumma atini ma'ataita ibadaka salihin. Ya Allah, berikanlah kepada saya apa yang kau berikan pada orang-orang yang soleh. Kalau engkau berikan kehusuan pada orang soleh, kasih juga buat saya dong solehnya, khusyuknya gitu. Bisa tangkap nggak? Itu. Udah baca doa, ya. Baca lagi kan ada doanya di Quran tuh. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ada kan? Wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Itu minta dilindungi Allah dari gangguan syaitan. Kenapa kita minta perlindungan? Karena kita sadar kita punya kelemahan gitu. Jelas? Kita lanjut lagi ya. Nah, orang yang sudah punya kenal Allah, ma'rifat pada Allah, lahu wa khuluqan rasikhan, dan akhlak yang katanya menancap dalam hati, yang bagus katanya. Akhlak yang bersih, yang bagus katanya. Maka jadilah kamu hudur. Katanya memikul dengan susah payah akan hadir katanya. Mal khalqi innal haja ilai. Bersama katanya makhluk katanya ketika butuh kepada makhluk itu. Jadi kita bisa membatasi diri. Kapan mesti kita menghadirkan Allah dan bagaimana mengkhusyukkan diri dalam ibadah dan bagaimana kita menyikapi orang gitu, dalam bergaul dengan masyarakat, dengan keluarga. Nah, jadi pengaruhnya nih, kalau orang makrifat, nah, dia akan punya kemampuan yang baik kepada Allah. Ini ibadah. Juga yang kedua, kepada manusia. Nah, manusia. Apa tuh? Muamalah. Jadi kalau orang makrifat, sama Allah bagus, sama manusia bagus lagi. Setuju nggak? Jadi belajar tauhid kayak begini menghasilkan kedekatan pada Allah dan keharmonisan bermasyarakat. Kalau kepada Allah dia bagus, dia soleh secara ritual. Kalau kepada manusia dia bagus, dia soleh secara sosial. Gitu. Jadi soleh itu dua macam. Ada soleh secara ritual pada Allah dan soleh secara sosial.
Kepada Allah bagus, kepada manusia juga bagus. Itulah orang minhajul muslim. Pertanyaannya, kenapa mesti dua-duanya? Karena kalau cuma satu, tidak sempurna. Ada seorang datang sama Rasul. Ya Rasul katanya, saya punya tetangga. Sholatnya rajin ya Rasul. Ibadahnya rajin. Cuma satu ya Rasul. Wa kanat lisanuha fahisyah. Sayang, lidahnya keji. Kalau ngomong nyelekit. Tahu nyelekit nggak? Dia kalau nggak nyakitin orang sekali, kiamat dia. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia bakal masuk ke dalam api. Jadi sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi sama tetangga nggak akur. Sama saudara ribut melulu. Tuh. Ada nggak begini? Mana orangnya? Lagi nggak ngaji. Nggak boleh. Mesti seimbang dia. Kepada Allah bagus, kepada masyarakat bagus. Jelas? Sebaliknya, nggak bisa kita kepada masyarakat bagus, sama Allah nggak baik. Kan ada orang bilang, yang penting hidup, katanya baik sama orang. Biar nggak sembahyang nggak apa-apa. Siapa bilang? Mana bisa Anda baik sama orang kalau sama Allah nggak baik? Kedengeran gitu? Sembahyang nggak penting, yang penting sama orang baik. Dari mana bisa baik sama orang kalau kepada Allah nggak baik? Yang ngasih kemampuan dia bisa hidup baik itu kan Allah. Kedengeran? Jadi dia mesti bagus seimbang tuh. Hablum minallah, hablum minan nas. Gitu. Paham ya? Kita baca lagi sampai kelar dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Warubbama lam taqdir alaihi wa an hadhihi al-halati tansha'ul ghaibatu wal istighraqu wal fana'u amma siwallahi ta'ala ila ghairi dzalika min mawajidi ahlillahi wa aslu dzalikal muwazabatu alal a'mali az-zahirati wal muhafazatu 'alaiha ma'a takallufi al-huduri ma'allahi fiha wahdhar an tatruka al-amala biwirdin makhafata an la taduma alaihi fa inna dhalika minal hamaqati wa yanbaghi Ya, cukup. an la ta'mala. Cukup dulu ya. Bisa jam 10 baru pulang. Sekarang warubbama dan terkadang katanya lam takdir alaihi, kamu tidak bisa hadir bersama makhluk. Wan hadhil halah, dan dari tingkah ini katanya tansya'ul ghaibah, timbul sifat ghaibah, wal istighraq, tenggelam katanya, wal fana, dan fana, musnah, amma siwallah, dari segala apa yang selain Allah Ta'ala. Ila ghairi dzalik, sampai selain itu, min mawajidi ahlillah, daripada kecintaan-kecintaan ahli ma'rifat kepada Allah. Gini maksudnya. Orang kalau sudah kenal Allah, itu dia akan tenggelam dalam kecintaan pada Allah. Kedengaran nggak?
Orang kalau kenal Allah, dia akan tenggelam dalam cinta kepada Allah. Gitu. Kalau orang sudah cinta pada Allah, tenggelam dia dalam cinta Allah, dia kadang-kadang dalam banyak hal tidak lagi seperti orang biasa. Gitu. Tidak lagi seperti biasanya orang, katanya itu. Kepada orang dia kenal, tahu, tapi sekedarnya. Kedengeran nggak? Dia tahu, dia bergaul dengan masyarakat, dia bertetangga, dia lewat ketemu tetangga, dia bergaul, menyapa dengan baik. Tapi tidak terlibat penuh, gitu. Kedengeran? Dia nggak suka lagi ngobrol-ngobrol, ujungnya nyeritain orang. Ada nggak gitu? Dia kenal, bertetangga, dia bergaul, pulang dari masjid, bergaul dengan tetangga, lewat gitu. Tapi tidak sampai sejauh-jauhnya menjauhkan Allah. Kenapa? Karena sudah hanyut dalam cinta Allah. Zikir itu bisa membawa orang fana lillah. Fana itu ya kepada Allah. Kedengeran nggak? Hmm, ya. Nah, kalau misalnya kita zikir, itu, zikir itu kalau dibaca dengan bagus, kemudian dihayati dengan baik, lebur dia. Yang ada cuma Allah, 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 Allah. Dia nggak ada, lingkungannya nggak ada. Semua yang ada ini nggak ada, yang ada cuma satu, Allah. Kedengeran ya? Nah, jadi itu sebabnya zikir itu bisa membawa fana. Fana itu lebur. Kalau pakai bahasa Wali Songo, lebur dening pangastuti. Bahasa apa itu? Lebur dia. Dirinya nggak ada. Maksudnya, dia ada, tapi yang sesungguhnya ada cuma Allah. Dia ada sekarang, suatu saat bakal nggak ada. Tapi Allah ada terus. Gitu. Bisa tangkap nggak? Karena yang ada terus-menerus itu Allah, dan wajib terus-menerus itu Allah adanya, maka yang hakikatnya ada itu cuma Allah. Kita sih boleh ada, boleh nggak ada. Sekarang mungkin kita ada, mungkin tahun 3000 udah nggak ada kali. Diam aja. Jangan tahun 3000 besok nggak jelas. Kalau gitu gimana? Yang sesungguhnya ada cuma Allah. Itu. Fana dia. Nah, orang ketika sudah berzikir dan fana lillah kepada Allah, kadang-kadang ngomongnya tidak seperti orang biasa. Diam aja nih. Ini ngaji-ngaji begini nggak biasa emang. Tuh, ya. Nah, gue nggak demen ngaji gini, gue ngobrol aja dah. Karena nggak mau, nggak ngerti gitu. Kalau orang sudah fana, gitu, kadang ngomongnya sudah tidak seperti orang biasa. Gitu. Dalam ilmu tasawuf, syatohat. Syatohat itu ngomongnya sudah mencerminkan Allah. Misalnya, orang kalau sudah fana, anallah, anal haq, sayalah Allah. Kedengeran nggak? Kalau dilihat lahiriahnya salah tuh orang ngomong gitu. Gimana salah? Manusia kok ngaku-ngaku Allah. Padahal pada waktu dia ngomong, dia sudah menyatakan diri, saya tidak ada, yang ada cuma Allah no. Gitu. Itu sebabnya ngomong anal haq, anallah itu kalau disampaikan ketika dalam keadaan syatohat, itu tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Makanya bisa dimengerti karena Syekh Siti Jenar itu kemudian diamankan oleh para wali yang lain. Kenapa Kak? Ngomongnya jangan begini dong di tengah orang awam. Gitu. Kedengeran nggak? Kalau ngomongnya bahwa saya adalah Allah itu di tengah orang awam, hanya nggak ngerti dia nyembah Siti Jenar. Paham nggak tuh? Nah, jadi ma'rifat itu menghasilkan fana lillah. Gitu. Yang ada cuma Allah. Mana buktinya? Ayatnya. Di Quran ada kan? Kullu man 'alaiha fan. Apa itu? Wa yabqa, diam aja. Surat Ar-Rahman, yuk kita bacanya ah. Bismillahirrahmanirrahim.
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi akan fana. Fana itu binasa, bakal hancur, musnah. Rumah bagus bakal binasa. Keluarga bagus banyak akan pisah. Gitu. Mobil mewah, hebat, bagus bakal pisah. Benar nggak? Yang tidak akan binasa, tidak akan musnah cuma satu. Itulah zatnya Allah. Itu sebabnya orang kalau udah zikir, yang ada di pikirannya cuma Allah aja. Allah, 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 Allah. Dirinya nggak ada. Nah, ngomong kayak begitu, dalam keadaan syatohat, kadang tidak bisa dimengerti orang-orang biasa. Paham ya? Wahdar katanya. Terus kasih tahu nih. Waslu dzalika al-muwadzabah, dan asal pokok katanya. Yang demikian itu ialah menekuni alal amali zahirah, mengerjakan amal-amal yang zahir. Maksudnya jangan tinggal amal yang nyata yang zahir. Salat 5 waktu, puasa Senin Kamis, terusin. Udah belum? Yang udah-udah, yang belum-belum. Ya, kalau belajar tasawuf ya mesti udah mulai ngikutin Nabi dong. Bener nggak? Soal 5 waktu, jangan enggak. Kalau udah dikerjain, tepat waktu. Ada orang sholat tapi telat, waktunya telat. Sholat di sholat, tapi jam 2 lohor. Ada nggak begitu? Sholat asar 5:30. Ya, kedengeran. Maaf ya Pak, maaf. Bahaya. Bahaya. Kenapa bahayanya? Kalau kita suka menunda waktu sholat, antara aja asar 5:30. Jam 5 seperempat malaikat datang. Pulang atau malaikat bilang apa? Tuh, belum sholat. Tuh. Kalau gitu, jangan-jangan. Jangan ditunda-tunda. Tuh, kedengeran ya? Maaf ya Bu, apalagi udah ada umur, rambut udah putih, jalan udah nggak normal, duduk lama susah bangun. Ada gitu. Jangan main-main. Ah, Bapak itu tahu ya, jantung. Jantung tuh kan kembang kempis, kembang kempis, kembang kempis dia gitu. Kalau Allah bilang stop, maaf ya, biar kumis melintang dada berbulu. Kalau jantungnya stop, wassalam dia. Dan sewaktu-waktu bisa stop dia tuh, bisa berhenti. Kalau gitu kita di ujung tanduk. Tuh, dalam kuasa Allah. Jangan buang-buang umur. Begitu masuk waktu sholat, rebut, sholat. Urusan yang lain belakangan. Jelas nggak tuh? Subuh, bangun tidur, sholat subuh. Jangan HP dipegang. Kedengeran nggak? Dulu nggak punya HP, hidup. Diam aja. Tahun 70 belum pegang HP dulu. Nggak ada HP. HP pertama tuh Nokia, gede segede bata. Berat. Tuh. Sekarang nggak megang HP, pucet mukanya. Saya tanya, kenapa pucet? Sakit? Enggak, HP ketinggalan. Jelas. Biasain tuh, sholat tepat waktu. Kalau udah sholat tepat waktu, biasain juga qobliyah ba'diyah. Kalau sudah qobliyah ba'diyah atau sholat tepat waktu, tambah lagi duha. Tuh. Itu kalau kita mau menuju ke sana kan. Menuju Allah nih. Bener nggak? Kalau udah duha, tambah lagi tahajud, witir. Itu mau mana lagi? Bener nggak? Tuh. Mau cari apa lagi? Mau senang-senang dulu udah. Dulu kalau makan duluan dua 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 begini habis sendirian. Sekarang udah bukan waktunya, kasih anak muda. Kedengeran nggak tuh? Dulu makan saya itu 20 tusuk sate kambing.
Sekarang udah kasih anak muda aja. Kita udah fokus Allah aja deh. Dengeran kan nih? Ustadz katanya melarang-larang makan sate. Mulut-mulut saya, perut-perut saya. Duit-duit saya. Emang duit-duit ibu. Mulut-mulut ibu, perut-perut ibu. Itu suka-suka ibu. Cuman guru kan ngasih tahu dong. Betul bang nggak? Bukan nggak boleh makan sate, boleh-boleh aja. Apalagi sudah suka darah tinggi. Ada kan? Hipertensi apa? Hati-hati. Bukan nggak boleh. Nabi doyan daging kambing. Tuh. Bukan karena banyak orang ini kemudian bilang kambing nggak boleh. Bukan. Gitu. Cuman dibatesin. Jelas ya? Kalau sudah biasa sholat tepat waktu, tambah lagi qobliyah ba'diyah, tambah lagi doa dan tahajud, puasa, yang amin manatu, puasa Senin Kemis, tuh. Amin. Bagus, bener tuh. Puasa Senin Kemis bagus tuh. Niru Nabi. Kalau rajin puasa, enteng badan, langsing, laki demen. Paham nggak tuh? Coba gitu. Coba kalau nggak puasa, makan melulu. Udah makan biasa ngemil. Ada apa aja di meja, makan lagi aja. Ngegayem aja. Kedengeran? Ya itu terserah bapak sama ibu. Saya mah cuma ngasih tahu doang. Kalau pengen makrifat ya mesti mulai ngerem dong, direm-rem gitu, dikurang-kurangin. Baik. Wal muhafadhu 'alaiha dan memelihara kepadanya, ma'atakan lufil hudur beserta memikul katanya, susah payah nggak apa-apa susah payah. Al hudur hadir hati ma Allah taala fiha, bersama Allah pada amal itu. Jadi usahakan hadir hati katanya. Wahdar dan kamu harus takut, hati-hati katanya. Antatukal amal, meninggalkan amal wirid katanya. Makhafata karena takut Allah taduma, kamu tidak dapat terus langsung katanya alai mengamalkan wirid itu. Fa inna dzalika minal mahaqah minal hamaqah, karena sesungguhnya yang demikian itu akan termasuk ketidakcerdasan. Jadi kalau kita ngikutin agama bakal cerdas. Kalau ngikutin hawa nafsu nggak cerdas. Amin. Ya Robbal, udah ikut agama aja deh selamat. Setuju ya? Alhamdulillah. Nah, tandain dulu deh. Sampai halaman 108. Alhamdulillah, kajian sudah disampaikan materi oleh guru kita. Selanjutnya ada sesi tanya jawab pada para jamaah, bapak-bapak atau ibu-ibu. Silahkan acungkan tangan yang mau bertanya. Maaf ya Bun, aku duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan saya Pak, Allah menciptakan planet yang sangat banyak itu, apakah ada manfaatnya pada kita manusia? Terus kedua, apakah di planet-planet itu ada kehidupan seperti di planet bumi Ya. ini Pak? Baik. Allah menciptakan planet, benda-benda langit yang jumlahnya begitu banyak, apa ada manfaatnya buat kita? Jawabnya ada. Satu, dengan adanya planet, bulan, bintang, matahari dengan jumlah yang begitu banyak, itu menjadi tanda buat orang yang berpikir Allah ada. Jadi bagaimana membuktikan Allah ada? Ada tandanya. Ada ciptaannya tuh, ada matahari, bulan, bintang, planet. Adanya semua itu menjadi bukti adanya Allah. Yang kedua, apalagi manfaatnya buat kita manusia. Allah memfasilitasi hidup ini dengan sangat baik.
Misalnya, kalau kita ngelihat langit, akan nampak indah langit itu karena banyak bintangnya. Bintang yang bertebaran di langit itu membuat langit menjadi sangat indah. Dilengkapi dengan bulan, sehingga suasana malam menjadi sangat indah. Itu menyenangkan manusia. Membahagiakan manusia. Jadi buat manusia ada faedahnya. Buat Allah, buat apa tuh Allah menciptakan begitu banyak? Allah mau ngasih tahu, saya maha kuasa. Ciptaan saya banyak. Dan semua yang diciptakan oleh tunduk pada Allah. Matahari, bulan, bintang, planet. Itu tunduk semuanya pada Allah. Tunduk pada hukum Allah. Beredar pada garis edarnya, berputar pada porosnya masing-masing. Dia nggak berbenturan dengan yang lain. Itu karena kuasa Allah. Gitu. Pertanyaan kedua, apakah di langit, di planet-planet itu ada makhluk bernyawa atau makhluk berakal? Jawabannya dalam ilmu tauhid itu hal yang jaiz, yang boleh ada. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Bisa aja Allah menciptakan di langit itu makhluk yang berakal. Seperti malaikat, seperti makhluk-makhluk yang lain. Ini untuk menjawab pertanyaan misalnya apa ada UFO? Ada kan? Unidentified Flying Object. Objek yang tidak dikenal. Apakah ada di langit? Jawabannya ini hal yang jaiz. Allah bisa saja menciptakan UFO. Terus sebaliknya Allah juga bisa saja tidak menciptakannya. Gitu. Kalau dibuktikan juga, itu ciptaan Allah, kita susah ngebuktiinnya kalau dengan pakai menjelajah. Kita jangan ke sana. Ke tempat yang paling dekat aja kita nggak bisa nyampe. Gitu. Jadi kalau gitu gimana? Jawabannya hal yang jaiz ada pada Allah, boleh ada karena Allah kuasa, boleh juga tidak. Gitu. Tapi berdasarkan penelitian, di langit pasti ada makhluk yang bernyawa. Gitu. Ada malaikat, ada banyak lagi makhluk-makhluk lain. Gitu. Untuk menunjukkan Allah Maha Kaya. Gitu. Sekaligus ngasih tahu kepada manusia, kalau seluruh yang ada di langit itu tunduk pada Allah, bertasbih pada Allah sesuai dengan cara masing-masing, kenapa manusia nggak bertasbih? Kenapa manusia tidak tunduk pada Allah? Kalau matahari yang begitu besar, bahkan ada matahari yang besarnya 1 juta kali matahari yang Bapak Ibu lihat setiap hari. Itu tunduk pada kuasa Allah, apalagi kita yang kecil begini. Diam aja. Kalau matahari yang ada matahari di luar Milky Way ini, ada besarnya 1 juta kali matahari yang kita lihat setiap hari. Kalau yang 1 juta kali matahari aja tunduk pada Allah, masa kita yang kecil ini ngelawan? Benar apa enggak? Malu dong, gitu. Nggak pantas kita ngebangkang. Nggak layak kalau kita menentang Allah. Tidak patut kita nggak beriman. Jelas ya, Bu? Jadi semua yang diciptakan Allah ada maslahat manfaatnya buat kita manusia. Paham ya? Baik. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, kita mengakui semuanya sama Allah, bahwa Allah tuh sangat sayang sama kita, Pak Ustadz. Sekarang yang saya tanyain, Pak Ustadz, apakah amal ibadah kita yang kita ini adalah orang yang tidak paham sekali dengan agama ini, umpamanya sholatnya mungkin masih terbata-bata bacaannya, dan membaca Al-Quran juga belum pasti sekali, Pak Ustadz. Yang saya tangisin sekarang, Pak Ustadz, apakah amal saya Allah akan terima? Sedangkan saya sangat takut dengan api neraka itu, Pak Ustadz. Bagaimana caranya, Pak Ustadz, agar kita bisa, umpamanya seperti kita lagi zikir rumah, ada aja yang gangguin, Pak Ustadz. Lagi sholat juga mungkin seperti itu juga, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu maha baik, Ibu. Allah tuh maha penyayang, maha pengasih, maha pemaaf, maha pengampun. Dan Allah itu saking baiknya mau menerima semua apa yang dilakukan hambanya selama niatnya karena Allah.
Meskipun ibu sholat nggak sempurna misalnya, nggak paham artinya bacaan yang ibu baca. Yang penting sholat karena Allah. Gitu. Ibu misalnya kalau baca Quran kadang terbata-bata tidak sempurna, baca aja. Itu ikhtiar kita. Semaksimal yang bisa kita lakukan. Selama niatnya karena Allah. Allah ngerti, Bu. Allah balas pasti. Allah nggak diam gitu. Terus kadang kalau zikir nggak khusyuk. Baru zikir ada aja tamu datang, adalah anak datang, mengganggu dia, kan gitu kan. Jadi gimana? Gitu. Kalau telepon bunyi lah, handphone berdering-dering gitu. Nah, itu kekurangan manusia itu, kata Rasulullah, "Wa'bi sayyi'atal hasanata tamhuha." Iringilah setiap kekurangan, ketidakbaikan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan sebagai penggantinya. Maksudnya gitu, kalau kurang lengkap dalam zikir, tambah dengan yang lain, dengan istighfar. Ibu nggak usah putus asa. Gitu. Mana tandanya kalau amal ibu diterima apa enggak? Ibu setiap habis beramal, ibu semangat. Gitu. Pengen beramal lagi. Gitu. Itu tandanya bahwa yang ibu lakukan makbul diterima Allah. Jelas ya? Jangan nggak beramal, jangan nggak berbuat. Hidup ini berbuat, mencetak prestasi. Semampunya kita. Mampunya segitu ya udah, nggak apa-apa. Kata Nabi kan, ittaqillah mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kamu katanya. Saya mampunya segini, ya itulah yang kita dapat dari Allah. Dan Allah baik, Ibu. Kedengeran? Amal yang kita lakukan dengan balasannya, gedean balasannya. Ini sekarang duduk begini nih, sambil gayam-gayam. Balasannya gede, pahalanya gede. 1 jam ibu duduk di minhajul, kata Rasulullah, sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu kalau sholat 1000 rakaat semalaman nggak kelar. Tuh. Tapi duduk di sini, ngambil nggak apa-apa, sambil merem-merem ayam nggak apa-apa. Sambil nyender, no. Dan merem-merem ayam liar-liar gitu. Masih dapat pahala. Masih bagus ngaji dibanding enggak. Jadi jangan kecil hati, semangat Ibu. Terus aja. Ini kan yang diceritain ini kan yang ideal. Jadi kalau kita belajar dengan tekun, lama-lama makrifat pada Allah, kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, nanti kepada Allah bagus, kepada manusia juga bagus gitu. Itu idealnya. Kalau sekarang belum bisa kayak gitu, terus aja ditekuni. Jelas? Al-muhafadzah al-a'mal al-zahiriyah katanya. Terus ditekuni aja, sholat 5 waktu jalanin, puasa dikerjain, zikir diterusin, terus aja. Bahwa nggak sempurna, semua orang nggak sempurna dong. Jangan ibu saya aja nggak sempurna. Kedengeran nggak? Kalau gitu gimana? Terus gitu. Sampai akhir hayat. Gitu ya, Bu? Baik, alhamdulillah. Mungkin satu lagi untuk satu pertanyaan pengingat terakhir. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Itu di rumah saya, pembantu saya itu dikasih oleh pembantu lain yang mau kerja Di rumah saya. Di rumah ibu ada apa? Ada pembantu yang udah 46 tahun, datang pembantu baru mau kerja di rumah saya. Saya bilang saya pensiun cuma 2 juta, jadi cukup yang 46 tahun ini. Saya pergi pagi ke sore kan saya pengajian. Dia ngasih pare, sayur pare, dimakan oleh pembantu saya ini yang 46 tahun. Terus jatuh enggak sholat-sholat, padahal beliau itu rajin sholat tahajud dan tahajud. Jadi bacaannya apa Pak, supaya jangan begitu, jangan kena. Itu jahat. Mic-nya bisa didekatin. Udah. Yang saya tangkap ibu punya pembantu, gitu ya? Bagaimana Pak? Iya, fardu tahajud dia rajin Pak. Rajin tahajud. Tapi gara-gara makan pare sayur itu, saya lagi pergi pengajian pagi sore, jadi saya nggak tahu.
datang pembantu yang mau kerja di rumah saya. Saya bilang saya pensiun cuma 2 juta, cukup yang pembantu yang 46 tahun sama saya. Dia datang kasih pare ke pembantu yang 46, jatuh celentang, nggak bisa ini Pak, sholat pada rajin dan tahajud. Jadi saya merasa kehilangan banget Pak. Apa yang dibacakan supaya tidak kena pare, tidak kena, jadi tetap Iya. bisa sholat. Gini, ada pembantu sudah, yang saya tangkap ya, ada pembantu ibu sudah berkhidmat sama ibu 46 tahun, gitu kan. Tiba-tiba ada pembantu baru, mau kerja sama ibu bilang saya pensiunan, saya bisa gaji cuma 2 juta rupiah, gitu ya, kepada si pembantu baru. Kepada si pembantu yang lama dikasih pare, dikasih makan pare. Tiba-tiba sakit si pembantu, begitu ya? Hah? Pengajian dimakan oleh yang 46 tahun itu jatuh, tidak sholat-sholat dan tahajud juga tidak. Udah setengah tahun dibawa oleh keluarganya jadinya Pak. Saya pengen tahu bacaannya Pak supaya nggak kena yang begitu-begitu Pak. Gini, Bu. Gini, Bu. Pare itu makanan yang enak. Memang pahit, tapi faedahnya banyak. Bukan gara-gara makan pare itu orang yang udah 40 tahun jadi stroke. Bukan, Ibu. Nah, kita terus bagaimana menyikapi gitu ya. Tahu supaya ada orang yang sudah berbuat baik itu, Ibu doain dia. Doain si pembantu yang 46 tahun itu. Ya Allah, kasih sayangilah dia, rahmatilah dia. Ampunilah kekeliruannya. Dulu ketika masih sehat suka tahajud. Sekarang sudah sakit, sudah tua, dia nggak lagi kan. Ampunilah ya Allah. Berikanlah dia kesehatan. Ibu doain aja agar dia bisa pulih dari sakitnya dan mau tahajud lagi gitu. Dan Nah, suratnya surat apa Pak? surat apa? Di Quran. Surat yang ibu dibaca. Ya. Ibu baca yang sederhana aja yang ibu mampu, Mas Tato, yang ibu mampu baca. Tidak harus ya, tidak harus surat hamba, nggak usah. Ibu baca aja terus doa. Ibu minta sama Allah gitu ya. Surat jin Pak. Surat jin. Jin. Ya, surat jin itu ada faedahnya ya. Kalau baca surat jin, Harap Bu, tenang. ini. Kalau ibu baca surat jin, kalau untuk orang-orang tertentu, dia bisa diperlihatkan jin itu. Saya dulu ngajar di sana tuh Petogogan. Petogogan ke Blok A ya. Blok A ya. Di Blok A. Di masjid besar sana. Nah, waktu saya ngajar ada seorang pemuda nanya, "Pak, bisa nggak saya ngelihat jin? Saya mau ngelihat jin." Gitu. Dia bilang, "Berani kamu ngelihat jin?" "Berani," kata gitu. "Mau ngelihat nggak?" "Mau," kata gitu. "Gimana caranya Pak?" Kata dia. Terus saya bilang, "Kamu sholat tahajud, baca surat Al-Jin." Dijalanin sama anak muda itu. Dia pagi-pagi, malam-malam, ya dini hari datang ke masjid, sholat tahajud, baca surat Al-Jin. Waktu dia baca surat Al-Jin, begitu salam, noleh kanan, berderet di belakang tuh jin. Wow, banyak tuh menjadi makmum dia. Gitu, jin muslim gitu. Nah, sejak itu sampai sekarang, dia sudah mulai tua ya sekarang, itu dia bisa komunikasi dengan jin gitu. Bisa ngomong, bisa bicara dengan, bisa komunikasi dengan jin. Pertanyaannya, apa cuma dia? Oh enggak. Di Mekah ada Syekh namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Yasin Padang. Orang Padang yang belajar di Mekah lama gitu. Saya pernah ketemu tahun 2000, tahun 19, saya pergi aja tahun 90 ya. Ketemu sama beliau gitu. Beliau itu setiap pagi habis tahajud, nunggu subuh di musolanya di lantai 2 rumahnya,
Itu ngajar jin. Ngajar jin. Dari mana saya tahu dia ngajar jin? Asistennya itu waktu saya datang pergi haji dulu, ngajak saya, yuk ke rumah Syekh. Ayo, gitu. Silaturahmi. Waktu jalan, dia cerita sama saya. Syekh itu kalau pagi katanya ngajar jin. Saya bilang kamu bercanda aja. Kamu lihat bang jinnya. Saya lihat Syekh itu kalau habis tahajud ngomong sendirian. Di musola di lantai atas itu katanya gitu. Waktu saya tanya, Syekh, Anda kok kalau habis tahajud ngomong sendirian, ngomong sama siapa? Kata Syekh, saya lagi ngajar jin. Kamu nggak lihat jin yang saya sedang ajar. Banyak tuh di ruang ini gitu. Nah, ketika saya berkunjung bersilaturahmi ke rumah Syekh itu, ada 4 orang anggota DPR. Ada saya dengan teman saya asisten itu, tiba-tiba lagi kita sedang silaturahmi itu datang ibu-ibu dengan keluarganya, dengan temannya. Ibu-ibu datang, terus dia bilang, minta tolong sama saya sambil nangis. Syekh katanya, kami datang mohon kepada Syekh, ditunjukkan di mana tuh suami saya hilang. Ya suaminya hilang. Lagi pergi haji sama-sama, itu kan masih haji. Suaminya hilang, tolong ditunjukkan Syekh katanya. Gitu. Syekh kemudian bilang, mana? Sini, ID card. Dulu kalau pergi haji itu ada ini, ada tanda, ada fotonya gede, itu ada namanya. Ini katanya gitu. Dikasih tuh sama si ibu itu. Dibacain doa sama dia. Lama baca doanya gitu. Udah selesai baca doa tuh saya terus bilang, suami ibu masih ada di Mina. Masih pakai ihram. Sedang kesulitan, lagi kebingungan. Mau pulang nggak tahu tempatnya, nggak tahu arahnya. Sekarang ada di dekat kemah Indonesia di Mina. Cari di sekitar situ. Dekat terowongan. Gitu. Oh ibu itu dikasih tahu gitu, girang dia. Cepat dia berangkat ke sana. Terus kita nih nanya, kami itu nanya, Syekh, kok Syekh bisa tahu suaminya ibu itu ada di sana? Gitu. Apa kata Syekh? Waktu saya baca doa, ketika saya sedang baca doa, jin pada datang murid saya. Tuh, ngelihat foto itu, foto si suaminya itu. Jin yang saya ngajar itu cepat berangkat tuh. Nyari tuh gitu. Orang yang modelnya ada di foto itu. Setelah dicari balik lagi tuh jin ngasih tahu. Kalau suami ibu itu masih ada di Mina, tidak jauh di terowongan Mina, ada dekat kemah. Apa artinya? Orang bisa komunikasi dengan jin untuk orang-orang tertentu. Bisa. Saya tidak merekomen ibu bisa ngomong sama jin. Repot ntar ibu. Kalau ibu bisa ngomong sama jin, ntar orang diam, ibu ngomong sendiri. Ntar orang bilang nih nggak beres nih ibu gitu. Silakan aja. Kalau ibu mau coba boleh. Ya, ibu coba aja. Bismillah ya. Jangan takut. Kita lebih mulia dibandingkan makhluk yang lain. Dibandingkan jin kita lebih mulia. Bahkan dibandingkan malaikat kita jauh lebih mulia. Ibu coba aja. Ya, baca ya. Cukup dulu ya. Baik, alhamdulillah cukupkan sekian dulu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab
والنجاة من النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada guru kita